Annyeonghaseyo para pecinta drakor bumi Indonesia. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Welcome to Taxi Driver 2021 review drama Korea di Ratu Drakor Channel. Kuy, kita langsung masuk ke adegan pertama di episode 1 Taxi Driver. Di episode ini kita disuguhkan dengan deluxe taksi yang berada di jalan yang akan menuju ke satu tempat. Nah, di tempat lain, seorang tahanan bernama Cho Do-chul akan keluar. Kasusnya adalah pelecehan seksual atau semacamnya ya. Nah, tampaknya banyak yang gak setuju karena banyak pendemo saat Cho Do-chul ini keluar. Dan ini sepertinya tampak masih pengenalan karakter ya guys. Jadi, pria ini adalah perwakilan kejaksaan yang menolak kalau Cho Do-chul ini bebas. Sementara Cho Do-chul ini bersiap bebas dan dijemput oleh taksi yang di opening tadi. Sebelum masuk mobil, ada wartawan wanita yang menanyakan pada Cho Do-chul, "Apa kamu bersedia meminta maaf pada korban dan keluarganya?" Tapi Cho Do-chul ini tidak menjawab apapun. Ia pun segera masuk ke deluxe taksi. Tak puas dengan jawaban Cho Do-chul, tampaknya ia dikejar-kejar oleh banyak mobil-mobil paparazzi. Dan Cho Do-chul ini di taksi malah mengumpat kesal dan bilang mereka bersikap seolah mereka korbannya. "Hei sopir, aku akan membunuh semua yang membuatku seperti ini." Sementara mobil-mobil paparazzi tadi tuh tiba-tiba berhenti karena ada mobil yang mogok. Jadi mobil-mobil tadi pun kehilangan jejak deluxe taksi yang sedang membawa Cho Do-chul tadi. Dalam taksi nih, si Cho Do-chul ini awalnya senang karena nggak dikejar-kejar lagi. Tapi ia jadi heran, harusnya kan mereka ke arah sebaliknya. Ia pun mencoba mencelakai si driver, tapi malah dirinya yang terluka. Si deluxe taksi ini kemudian mencoba menghilangkan jejak dan mencabut atribut-atribut taksi di terowongan yang ada tenda telepon darurat. Dan dengan pencet tombol aja, plat nomor taksi terganti otomatis. Deluxe taksi pun tampak terlihat jadi mobil pribadi. Nah, di sisi lain perkenalan karakter lagi nih. Jadi bapak tua ini adalah Pak Jang, direktur Yayasan Burung Biru atau Bluebird. Jadi yayasan ini adalah yayasan perlindungan korban kejahatan. Nah, Pak Jang ini setelah meeting, ia bertemu dengan wakil kejaksaan. Dia minta tolong salah satu timnya untuk ikut gabung ke Yayasan Burung Biru, dan si wakil direktur kejaksaan ini bilang bahwa dia sudah ada orang yang akan membantu Yayasan Bluebird. Kita beralih ke pengenalan karakter si jaksa bernama Kang Hana yang sedang menangkap penjahat di rumah sakit. Nah, Kang Hana ini pulang ke kantor dan ketemu dengan wakil kejaksaan. Kang Hana bilang ia akan menangani kasus Cho Do-chul. Kemudian wakil kejaksaan mengenalkan Pak Jang, owner Burung Biru ini ke Kang Hana dan minta Kang Hana untuk bekerja sama dengan Yayasan Burung Biru meski awalnya Kang Hana ini sempat keberatan. Dan kita beralih lagi ke driver tadi ya guys. Jadi di sini diperlihatkan bahwa karakter si driver ini sebenarnya orang baik karena ia menolong mobil yang penuh anak-anak tadi dari penjahat dan menghajar para penjahat tersebut sampai penjahat-penjahatnya minta ampun. Coba dilihat taksinya beda kan ya dari deluxe taksi tadi. Jadi kerjaannya double nih. Sepertinya karena pekerjaannya yang double sebagai supir taksi biasa dan supir dari deluxe taksi membuat dirinya tak bisa nyetor banyak nih. Nah, si wanita bunda ini bernama Go-eun juga pekerja yang menerima setoran dari taksi-taksi biasa. Rangkap juga bekerja underground untuk perusahaan Rainbow Taxi, yaitu perusahaan deluxe taksi tadi ya. Lanjut lagi, kita mulai menuju kasus pertama nih. Jadi di tempat lain nih kayaknya di rumah sakit. Jadi di sini ada seorang wanita yang diam-diam beranjak dari tempat tidurnya dan mencoba melarikan diri. Nah, dia melihat mobil polisi, tapi bukannya minta tolong, tapi ia malah ketakutan dan menghindar. Ada apa ya? Nanti juga akan terjawab nih guys.
Dan si cewek ini tampaknya putus asa karena ia mau melompat ke sungai Han dari jembatan. Nah, saat bersiap-siap melompat, lucunya ia melihat ada tulisan nih di bawah kakinya. Unik sih ini ya. Jadi orang yang berdiri di jembatan itu bisa baca. Tulisannya, layanan deluxe taksi. Don't die, balaskan dendammu, kami akan bantu. Dan akhirnya si wanita muda ini pun berakhir di dalam mobil deluxe taksi tadi dan bertemu dengan Pak Kim. Pak Kim pun menanyakan, bisakah ceritakan apa yang terjadi padamu sampai sekarang? Nah, si wanita muda ini mulai cerita. Jadi namanya Kang Maria besar di panti asuhan. Flashback ya. Jadi si Kang Maria ini umurnya 18 tahun dan ingin bekerja agar bisa hidup dengan adik-adiknya. Dan Kang Maria ini penyandang disabilitas intelektual. Ia akhirnya bekerja di salah satu pabrik dan pekerjanya di asrama makan gitu. Akhirnya ia mulai bekerja, tapi ternyata kok tidak sesuai dengan ekspektasinya karena ia disuruh bersihkan ikan, padahal katanya dia bekerja di depan komputer. Nah, Kang Maria ini karena merasa tidak cocok akhirnya menolak, terutama dia bilang dia takut dengan ikan. Nah, si asisten dari pabrik ini melapor ke bos pabrik kalau Kang Maria ini menolak membersihkan ikan. Si Maria ini pun disiksa sampai dimasukin ke dalam tong gede. Aduh, kasihan banget deh liatnya. Nah, si Pak Kim kembali lagi ke masa sekarang ya. Jadi si Pak Kim ini akhirnya membawa Maria ke tempat game deluxe taksi ini. Kang Maria pun memasukkan koin ke permainan itu untuk mengetahui aturan main dari deluxe taksi. Nah, aturannya adalah deluxe taksi akan membantu klien untuk membalas dendam dan charge akan terus berjalan. Nah, akan ada charge tambahan jika diperlukan. Terus, mereka akan dibayar setelah tugasnya selesai. Dan juga ada syaratnya bahwa klien tidak boleh membocorkan ke siapapun tentang usaha mereka setelah tugas mereka selesai. Kemudian klien ini disuruh pilih, kalau ingin balas dendam pilih warna biru, jika tidak mau balas dendam pilih tombol merah. Kang Maria pun akhirnya memilih tombol biru. Yap, setelah mengingat perlakuan pemilik pabrik padanya, Kang Maria pun memutuskan untuk membalas dendam. Dan akhirnya kita balik lagi ke tim Rainbow Taxi, si Goen dan lainnya sedang bersiap karena ada panggilan kasus si Kang Maria ini. Mereka pun berkumpul untuk mendengarkan cerita Kang Maria yang tadi sudah direkam oleh Pak Kim. Awalnya mereka mempertanyakan kenapa si Maria ini tidak melapor ke polisi. Ternyata ada alasannya. Jadi back to cerita Maria dulu ya guys. Maria ini ternyata berusaha untuk kabur dan bertemu polisi. Tapi ternyata polisi ini adalah teman dari si pemilik pabrik. Karena dia bukannya ditolong malah dibawa kembali ke pemilik pabrik. Ya, Maria pun kembali disiksa. Nah, disinilah Maria jadi tidak percaya lagi dan takut sama polisi. Tim Rainbow kemudian voting dan semua setuju untuk membantu si Kang Maria ini. Di sini juga terlihat Pak Jang sedang melihat foto-foto dari target-target mereka untuk membalaskan dendam Maria. Tim mulai beraksi, dimulai dari Pak Kim yang terlihat ia sedang memantau pabrik ikan tempat Maria bekerja dulu, sementara Goen memonitor pabrik tersebut dari kamera. Malamnya, Pak Kim memasuki area pabrik tersebut sambil membayangkan kira-kira Maria yang disiksa selama di pabrik itu. Di tempat lain, si pemilik pabrik kelaparan dan minta asistennya untuk pesan ayam. Asistennya pun akhirnya mau pesan ayam dan cerita tadi siang ada promo ayam beli 1 gratis 1. Yang ternyata tanpa asisten pabrik ini tahu, si penjual ayam goreng itu adalah tim Rainbow Taxi yang sedang menyamar. Jadi Goen ini dengan senang hati menerima orderan dari asisten pemilik pabrik dan ayam pun diantar. Meski asisten ini sempat heran kok ayamnya cepet banget ya diantar, seolah-olah ia sedang ditunggu nih untuk mesen. Tapi mereka pun akhirnya makan dan ketiduran karena sepertinya di dalamnya sudah dicampur dengan bubuk obat tidur. Nah, di saat itulah Pak Kim masuk ke rumah untuk memeriksa keadaan.
kita balik lagi ke Kang Hana yang mencoba menelusuri keberadaan Chodocol. Ia pun menelepon Pak Jang dan bertanya tentang perusahaan taksi yang Pak Jang punya. Nah, Pak Jang ini agak sedikit khawatir nih. Dan akhirnya dia bilang perusahaan taksinya hanya taksi biasa dan tidak ada layanan deluxe taksi. Padahal tanpa ia tahu, Chodocol sedang disembunyikan oleh Pak Jang atas permintaan direktur baik. Nah, belum ketahuan nih direktur baik ini siapa. Nah, sementara Kang Hana melihat keanehan karena ada kesamaan taksi yang menjemput Chodocol ini saat keluar dari penjara dengan video yang sedang ditontonnya. Nah, kemudian flashback sebentar lagi ya. Jadi ini cerita tentang masa lalu Pak Kim. Flashback 4 tahun lalu. Jadi Pak Kim ini ceritanya sedang melihat penjahat yang reka ulang adegan pembunuhan. Ia terlihat geram dan mau memukul si penjahat, tapi dihalangi oleh para polisi. Ia terlihat sampai putus asa karena ia hampir mau bunuh diri juga di Sungai Han, tapi Pak Jang ini tampaknya menyelamatkan Pak Kim. Dan ia menawarkan bantuan balas dendam melalui layanan perusahaannya yaitu Rainbow Taxi. Well, disitulah awal mula Pak Kim ini sangat membela orang-orang yang terzolimi. Nah, sampai di sini nih review drama Taxi Driver episode 1. Gimana menurut kalian? Sepertinya kasusnya akan beda-beda di tiap episodenya. Dan ternyata drama ini juga memperoleh rating yang tinggi di episode perdananya. By the way, drama ini juga cukup unik ya, dengan layanan bisa balas dendam dengan bantuan para profesional gitu. Jadi kalau mau balas dendam untuk mantan yang nyakitin, kira-kira ada nggak ya? Bercanda kok. Oke, sekian dulu review kali ini. Buat yang belum subscribe, terima kasih jika bersedia subscribe channel ini. Thank you for watching. Ditunggu episode 2-nya ya. See you on next video. Thank you.